Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Nur Hasanah. Saya dari Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya dari kelas 1B. Saya di sini akan mempresentasikan tentang mata kuliah PPKN, yaitu Konstitusi dan juga Konstitualisme di Indonesia. Hal-hal apa saja sih yang akan kita bahas hari ini? Jadi ada 4 topik yang akan kita bahas, yaitu yang pertama pengertian dari konstitusi, lalu yang kedua ada jenis-jenis konstitusi, lalu yang ketiga ada fungsi dari konstitusi, lalu yang keempat adalah karakteristik konstitusi di Indonesia dari masa sebelum reformasi sampai setelah masa reformasi. Kita masuk ke pengertian konstitusi, yaitu pada awalnya ya, sejarahnya itu menurut catatan sejarah klasik terdapat dua kata yang berkaitan erat dengan pengertian konstitusi, yaitu bahasa Yunani kuno politeia dan bahasa Latin constitutio yang berkaitan erat dengan kata jus. Dalam dua kata tersebutlah awal mula gagasan konstitusi diekspresikan oleh umat manusia serta hubungan antara kedua istilah dalam sejarah tersebut. Adapun pengertian dari konstitusi menurut pendapat para ahli, menurut Charles Howard McIlwain, kata konstitusi di zaman Kekaisaran Romawi dalam bahasa Latinnya mula-mula digunakan sebagai istilah teknis untuk menyebut the act of legislation by the emperor. Di Inggris, peraturan yang pertama kali dikaitkan dengan istilah konstitusi adalah Constitution of Clarendon 1164 yang disebut oleh Henry II, yang menyangkutkan tentang hubungan antara gereja dengan negara pada masa pemerintahan kakeknya Henry I. Lalu pendapat yang selanjutnya itu menurut Pier Giorgio Tolosano dalam karyanya yang menggunakan kata constitution yang maknanya hampir sama dengan makna yang kita tahu sekarang, tapi maknanya itu lebih luas lagi. Nah, di sini kita dapat memahami pengertian konstitusi dalam dua konsepsi, yaitu konstitusi sebagai the natural frame of the state yang dapat dikaitkan dengan tradisi Yunani kuno. Nah, lalu konstitusi dalam arti jus publicum regni, yaitu the public law of the realm. Lalu yang selanjutnya itu menurut Jimli Asidiki, dalam karyanya itu menyebutkan konstitusi itu bukan merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintahan, melainkan peraturan yang dibuat oleh rakyat untuk mengatur pemerintahannya dan pemerintah itu sendiri. Nah, pada dasarnya konstitusi itu adalah hukum dasar, norma dasar, dan juga sekaligus tingkatan yang mempunyai dudukan paling tinggi di dalam sistem bernegara. Nah, namun sebagai hukum, konstitusi itu sendiri tidak selalu bersifat tertulis, tetapi bisa juga yang tidak tertulis. Nah, apa saja sih jenis dari konstitusi itu? Konstitusi itu memiliki dua jenis, yaitu yang pertama tertulis, yang kedua itu tidak tertulis. Yang pertama, tertulis itu dibuat secara tertulis dalam suatu dokumen yang pada umumnya berupa peraturan hukum yang mengatur pemerintahan. Contohnya itu seperti Undang-Undang Dasar. Nah, kalau konstitusi tidak tertulis itu adalah sebuah konstitusi yang dibuat secara tidak tertulis yang berupa peraturan hukum yang mengatur pemerintahan seperti tradisi, kebiasaan, dan juga adat. Nah, contohnya itu seperti di negara Inggris. Negara Inggris itu merupakan negara berkonstitusi, tetapi negara tersebut itu tidak mempunyai konstitusi tertulis, maksudnya undang-undang dasar gitu. Mereka itu di sana konstitusinya tidak tertulis, jadi mereka mengandalkan kebiasaan yang ada di negara Inggris tersebut atau adat yang ada di negara Inggris tersebut. Nah, lalu ada yang ketiga, konstitusi yang ketiga, yaitu menurut Aristoteles, konstitusi ini adalah konstitusi yang diarahkan untuk memenuhi kepentingan para penguasa yang selfish, the selfish interest of the ruling authority. Konstitusi yang baik menurut Aristoteles itu adalah konstitusi yang normal, dan sedangkan konstitusi yang tidak baik itu seperti yang disebutkan oleh Aristoteles sebagai konstitusi yang tidak normal. Nah, sebenarnya itu apa sih fungsi dari konstitusi itu sendiri? Menurut Jimli Asidiki, umumnya hukum itu memiliki 3 tujuan pokok, yaitu yang pertama itu keadilan yang sepadan dengan
keseimbangan, kepatutan, dan juga kewajaran. Lalu yang kedua itu ada kepastian yang berkaitan dengan ketertiban dan juga ketentraman. Nah, lalu yang ketiga itu ada kegunaan atau utility yang dianggap dapat menjamin bahwa semua nilai akan mewujudkan kedamaian hidup bersama. Nah, konstitusi sendiri itu sebenarnya adalah hukum yang paling tinggi tingkatannya, sehingga tujuan konstitusi itu sebagai hukum tertinggi juga untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang tertinggi juga. Tujuan yang tertinggi dari konstitusi itu ada keadilan, ketertiban, dan juga perwujudan nilai ideal seperti kemerdekaan ataupun kebebasan. Lalu topik yang terakhir yang akan kita bahas itu adalah karakteristik dari konstitusi di Indonesia sebelum masa reformasi dan juga setelah masa reformasi. Pada saat sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Konstitusi Indonesia sebagai suatu revolusi Goreward telah disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, sekalipun Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan konstitusi yang sangat singkat, hanya memuat 37 pasal, namun ketiga materi muatan konstitusi yang harus ada menurut ketentuan hukum teori konstitusi telah terpenuhi dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 ini sudah menyangkup semuanya. Nah, dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia itu tuh punya 4 macam undang-undang yang pernah berlaku sebelumnya, yaitu yang pertama periode tanggal 18 Agustus 1945 sampai tanggal 27 Desember 1949. Lalu periode yang kedua itu pada tanggal 27 Desember 1949 sampai tanggal 17 Agustus 1950. Lalu periode yang ketiga itu tanggal 17 1950 sampai 5 Juli 1959. Lalu yang terakhir itu periode yang keempat, yaitu periode tanggal 5 Juli 1959 sampai sekarang. Nah, tadi itu kan sebelum masa reformasi kan. Kalau yang sekarang itu yang setelah, yaitu perubahan yang pertama dilakukan pada sidang umum MPR tahun 1999 dengan perubahan yaitu membatasi kekuasaan presiden dan juga memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sebagai legislatif. Lalu yang kedua itu, perubahan yang kedua itu sidang tahunan MPR tahun 2000. Perubahan itu tuh merumuskan pasal-pasal yang meliputi masalah wilayah kenegaraan dan pembagian pemerintahan daerah. Penyempurnaan perubahan pertama yaitu tentang kedudukan MPR dan juga ketentuan terperinci tentang HAM. Lalu perubahan yang ketiga itu pada sidang MPR tahun 2001, perubahan tetap mengubah dan juga menambahkan ketentuan-ketentuan pasal tentang asas-asas landasan bernegara. Nah, pada perubahan yang ketiga itu ditetapkan pada sidang tahunan MPR tahun 2001. Perubahan tahap ini mengubah dan juga menambahkan ketentuan pasal tentang asas dalam bernegara, kelembagaan negara dan juga hubungan antar lembaga negara serta ketentuan tentang pemilihan umum. Nah, jadi ini ditetapkan tentang pemilihan umum. Sedangkan perubahan yang terakhir itu perubahan 4 dilakukan pada sidang tahunan tahun 2002. Perubahan keempat ini meliputi ketentuan tentang kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara dan juga penghapusan Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Juga pendidikan dan kebudayaan, perekonomian dan juga kesejahteraan sosial. Dan juga aturan peralihan serta aturan tambahan lainnya. Nah, setelah berhasil melakukan perubahan konstitusional ini, tahap yang selanjutnya itu harus dilakukan dengan pelaksanaan undang-undang tersebut. Nah, pelaksanaan undang-undang ini harus dimulai dengan konsolidasi norma hukum hingga dalam praktik kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Lalu kita sebagai mahasiswa, kenapa sih harus mempelajari tentang konstitusi ini?
Nah, pada dasarnya konstitusi ini tuh adalah pemberi pegangan sekaligus pedoman dalam menjalankan kekuasaan negara. Tanpa konstitusi, sebuah negara ini tidak akan mencapai tujuan yang sesuai dengan harapan masyarakat. Dan tanpa konstitusi ini, tidak ada yang mengatur hak asasi warga negaranya. Nah, maka dari itu, kita sebagai mahasiswa dan juga sekaligus generasi muda, itu harus mempelajari konstitusi dengan benar. Karena agar kita itu terhindari dari sifat-sifat perilaku koruptif dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Nah, kalau misalnya kita sebagai mahasiswa dan juga generasi muda tidak mempelajari konstitusi secara dengan benar, itu malah akan bisa menambah kasus seperti penyebab praktik koruptif yang ada di Indonesia saat ini. Nah, jadi kesimpulan dari presentasi saya hari ini itu adalah, pertama, pengertian konstitusi itu dalam arti sempit itu adalah konstitusi yang bersifat tertulis atau biasa disebut dengan undang-undang dasar. Lalu pengertian konstitusi dalam arti luas itu adalah konstitusi yang tidak tertulis seperti adat istiadat dan juga kebiasaan dari suatu negara tersebut. Lalu, konstitusi itu memiliki fungsi diantaranya itu keadilan, ketertiban, dan juga perwujudan nilai kebebasan. Nah, konstitusi di Indonesia ini dari masa ke masa selalu mengalami perubahan, seperti konstitusi tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar, dan juga yang sudah berganti sebanyak 4 kali. Sekian presentasi dari saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf untuk video hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.